Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, di video kali ini kita akan memprediksikan pertarungan ronde 9. Siapakah yang akan menang, King Leonidas dan juga Dewa Apollo. Tetapi tidak hanya itu saja, kita menilai pertarungan ini dari mulai strategi, fisik, skill, kecepatan, dan juga strength dari para pemain. Nah, dari presentasi tersebut kita akan menilai siapakah yang lebih unggul, King Leonidas atau Dewa Apollo. Jadi seperti apakah kisah pembahasannya di sini? Soal tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Nah, karena dalam bocoran kemarin bahwa dibocorkan pertarungan ronde 9 akan segera selesai pada tanggal 25 Oktober nanti, maka dari itu Sensei akan mencoba memprediksikan siapakah yang akan menang, menilai dari beberapa aspek yang dimiliki oleh para petarung, yaitu King Leonidas dan juga Dewa Apollo. Tapi di sini Sensei mencoba ya untuk adil melihat secara objektif kemampuan para petarung tersebut. Tapi bagi minasan semua yang tidak setuju, silahkan langsung aja isi di kolom komentar kekurangannya di mana dan menurut pendapat kalian seperti apa. Dan juga kalian mendukung siapa? Langsung aja di kolom komentar. Yang pertama, kita akan melihat dari segi power terlebih dahulu. Nah, untuk dari segi power sendiri, kedua petarung memiliki perbedaan power ya, yaitu King Leonidas dan juga Dewa Apollo. Di mana dari segi power ini sudah jelas bahwa King Leonidas lebih unggul daripada Dewa Apollo. Hal ini dibuktikan pada saat sebelum ke arena pertarungan, kita diperlihatkan bahwa para Spartan masih berlatih walaupun mereka sudah mati. Dan kita juga bisa melihat bahwa King Leonidas sangat kekar dan juga sangat gagah. Dan bahkan pada saat awal pertarungan, ketika pada saat di arena pertarungan dan Heimdall mengatakan dimulai, King Leonidas langsung melompat ke arah Dewa Apollo dan langsung menghantamnya dengan sangat keras yang membuat tanah menjadi ambruk dan retak. Sedangkan Dewa Apollo sendiri pada saat awal pertarungan, dia diperlihatkan sedang santai-santai bersama wanita-wanitanya. Kemudian pada saat masuk arena pertarungan juga, tipikal Dewa Apollo ini merupakan dewa yang sangat santai. Bahkan dia sendiri pada saat melawan sang Python di masa lalunya, Dewa Apollo malah nyantai-nyantai dan menerima tantangan dari sang Python satu kali dalam satu hari. Oleh karena itu, kalau misalnya kita melihat dari segi power, maka power itu dimenangkan oleh King Leonidas. Yang kedua, yaitu dari segi speed. Nah, untuk dari segi speed sendiri, antara King Leonidas dan juga Dewa Apollo sudah jelas terlihat bahwa Dewa Apollo lebih unggul daripada King Leonidas. Hal itu dibuktikan pada saat Ares sendiri yang datang ke Dewa Apollo untuk mengajak Dewa Apollo bertarung di ronde 9. Dewa Apollo sedikit menggelitik Dewa Ares dan menjelilinya. Dewa Ares pun karena tidak tahan, dia mencoba menghajar Dewa Apollo. Tetapi dengan kecepatan tersebut, Dewa Apollo mampu menghindarinya. Sampai-sampai Dewa Ares yang dijuluki sebagai Dewa Perang, dia malah kewalahan melawan Dewa Apollo. Bahkan juga Dewa Ares dikatakan dalam dunia nyatanya sendiri, dia pernah kalah oleh Dewa Apollo dalam pertarungan tinju. Oleh karena itu, mengapa Dewa Apollo disebut sebagai bapak dari tinju atau Dewa Tinju. Selain itu juga, Dewa Apollo sendiri pada saat ditunjukkan ketika awal pertarungan, di mana King Leonidas melompat ke arah Dewa Apollo dan akan menghantamnya, ditunjukkan bahwa Dewa Apollo dengan cepat dan tidak terlihat, dia bisa menghindari serangan dadakan dari King Leonidas. Bahkan selain itu juga, pada saat pertarungan yang digarisbawahi oleh Dewa Apollo, itu adalah pertarungan face to face secara langsung. Tetapi King Leonidas dibuat tidak berkutik, karena pada saat King Leonidas menyerang, Dewa Apollo langsung menghindari serangan dari King Leonidas dan langsung meng-counter attack dan menghajar King Leonidas. King Leonidas pun merasakan berkali-kali, tapi di sini King Leonidas tidak menyerah. Dan Dewa Apollo pun memanfaatkan momen tersebut untuk terus menghajari King Leonidas. Yang ketiga, yaitu dari segi strength atau daya tahan. Nah, untuk segi strength sendiri, Sensei melihat ketika pertarungan antara Dewa Apollo dan juga King Leonidas, Sensei memilih bahwa King Leonidas lebih bisa bertahan daripada Dewa Apollo. Alasannya mengapa? Karena pertama, dari King Leonidas terlebih dahulu ya, yaitu pada saat King Leonidas dihajar habis-habisan oleh Dewa Apollo, King Leonidas masih bisa bertahan dan dia pun masih bisa menyerang. Hingga pada saat King Leonidas tangannya terlilit oleh benang
yang diikatkan oleh Dewa Apollo dan bahkan dihajar di bagian muka beberapa kali, dan hingga Dewa Apollo mengeluarkan jurus cahaya untuk menghajar King Leonidas di bagian kepalanya hingga membuat semua orang silau. King Leonidas masih bisa bangun dan meng-counter attack Dewa Apollo menggunakan gadanya yang sangat kuat. Dalam satu kali hantaman saja, Dewa Apollo langsung terpental jauh dan langsung tersungkur di hadapan King Leonidas. Sedangkan Dewa Apollo sendiri, dia memang masih bisa bertahan dari hantaman King Leonidas walaupun mukanya babak belur. Tetapi beda ya dari King Leonidas dihajar beberapa kali hingga Dewa Apollo mengeluarkan skill, tapi dia masih bisa berdiri dan bangun malah meng-counter attack. Sedangkan Dewa Apollo sendiri hanya terkena satu kali serangan saja dari King Leonidas, dia langsung tersungkur, langsung mental, dan bahkan di bagian muka di jidat sini seperti digambar, mukanya hancur dan tidak cantik lagi. Yang keempat, yaitu dari segi agility atau kelincahan. Nah, kita bisa melihat ya dari segi durability bahwa Dewa Apollo sendiri lebih unggul daripada King Leonidas. Mengapa demikian? Karena hal ini bisa kita lihat kelincahan dari Dewa Apollo dalam meng-counter attack dan bahkan dia dijuluki sebagai Sang Dewa Tinju, di mana kita bisa melihat kaki Dewa Apollo yang sangat lincah dan bahkan dia sendiri menganggap enteng setiap serangan dari King Leonidas hingga pada saatnya dia mungkin melakukan kecerobohan sehingga dia terkena hantaman oleh King Leonidas. Tapi di samping itu semua, untuk durability dan kelincahan dari Dewa Apollo itu sangat diacungi jempol. Bahkan dia sendiri dalam beberapa chapter hanya satu kali saja terkena serangan dari King Leonidas. Yang kelima, yaitu dari segi strategi. Nah, untuk dari segi strategi ini, kedua petarung memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Pertama kita bahas dulu dari King Leonidas. Nah, untuk King Leonidas sendiri, dia merupakan petarung tipikal Lubu dan juga Raiden Tamemon, di mana mereka sendiri punya kesamaan, yaitu langsung menyerang tanpa berpikir panjang. Bisa disebut dengan tipe petarung dengan membabat habis tanpa pandang bulu, di mana hal tersebut bisa menjadi hal yang ceroboh dan bahkan bisa dimanfaatkan oleh lawan, yaitu pada saat lengah dan mengandalkan power, lawan bisa memanfaatkan power tersebut untuk melukai dirinya sendiri. Yang dibuktikan pada saat King Leonidas sendiri menyerang Dewa Apollo dengan membabi buta, Dewa Apollo dengan santainya dia menghindar dan langsung menggantar serangan dari King Leonidas itu sendiri. Sedangkan untuk Dewa Apollo sendiri merupakan tipikal petarung counter attack, yang mana dia tidak akan menyerang terlebih dahulu, malah dia seseringnya adalah menunggu lawan untuk menyerang terlebih dahulu, sehingga dia bisa menghindarinya, lalu mempermainkan lawan dengan meng-counter attack setiap serangan yang dilancarkan oleh lawan tersebut. Namun, ada satu kelemahan dari Dewa Apollo itu sendiri. Nah, kelemahannya adalah Dewa Apollo selalu mengabulkan apa yang diinginkan oleh para penonton, yang dibuktikan pada saat King Leonidas kewalahan dan malah tidak berkutik oleh serangan Dewa Apollo. Para penonton King Leonidas menyebut Dewa Apollo adalah pemain yang curang karena tidak beradu power dengan King Leonidas. Dan dari situ Dewa Apollo mengabulkan permintaan penonton sehingga dia membuat dua garis yang langsung berhadapan dengan King Leonidas face to face, di mana hal tersebut merupakan hal yang konyol untuk petarung counter attack berhadapan langsung adu power sekaligus, yang mengakibatkan Dewa Apollo sendiri terkena serangan langsung dari King Leonidas dan menyebabkan Dewa Apollo terkena luka yang sangat fatal di wajahnya. Dan dari penjelasan tersebut, Sensei menyimpulkan dan juga berpendapat akan terjadi dua alternatif ending. Yang pertama, jika Dewa Apollo memanfaatkan durability-nya dan kelincahannya untuk meng-counter attack setiap serangan yang dilakukan oleh King Leonidas, maka Dewa Apollo akan menang tanpa memperdulikan omongan dari orang lain apakah dia curang atau tidak. Tapi, kalau misalkan Dewa Apollo sendiri mengikuti saran dari para penonton di mana dia akan berhadapan langsung face to face menggunakan power antara King Leonidas dan juga Dewa Apollo, maka kemungkinan besar Dewa Apollo akan kalah oleh King Leonidas karena power King Leonidas lebih besar dari Dewa Apollo. Jadi, kemenangan akan tergantung kepada Dewa Apollo akan menggunakan strategi yang mana. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan prediksi kemenangan antara Dewa Apollo dan juga King Leonidas, yang mana keduanya mendapati nilai 2 sama, yaitu King Leonidas lebih unggul dari segi power dan juga strength, sedangkan Dewa Apollo sendiri lebih unggul dari segi durability dan juga speed.
Sedangkan untuk yang kelima ini, yaitu dari segi strategi, itu akan tergantung kepada Dewa Apollo. Dewa Apollo akan menggunakan yang mana? Tapi kalau misalkan Dewa Apollo menggunakan teknik counter attack-nya, maka akan dimenangkan oleh Dewa Apollo. Tetapi kalau dia mengikuti penonton dan beradu power, maka akan dimenangkan oleh King Leonidas. Jadi, gimana nih menurut Minasan? Apakah Minasan semua setuju dengan pendapat Sensei terkait pembahasan ini? Atau Minasan semua punya pendapat lain dan punya pandangan lain terhadap kedua petarung ini? Langsung aja isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tawa-chan agar Minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!